lagi bersama saya Chris di channel yang akan mengulas tentang aksara Jawa. Sesuai janji saya kemarin bahwa untuk pembahasan sekarang akan meneruskan tentang cara menulis nama. Ya, karena pembahasan kemarin sepertinya masih belum lengkap dan masih, kalau orang yang kritis harusnya masih ada pertanyaan. Penulisan aksara Jawa itu sudah saya ulas di video yang lalu. Itu ya tetap sama, semua itu berdasarkan pada pengucapan. Nah, jika orang yang jeli atau teliti atau kritis, pasti akan muncul pertanyaan, kalau menurut pengucapan A sama O itu sama, dalam menuliskan sama, karena itu hanya tergantung logat ya. A itu untuk logat Banyumasan ke barat, sedangkan O itu mulai dari Joglo Semar ke timur O. Nah, kalau orang yang kritis pasti akan langsung menemukan pertanyaan, terus gimana ya perbedaan antara Yono sama Yana? Nah, ini yang akan kita ulas, Yono dan Yana. Yono, yo sama no, itu pasti nglegeno kan. Nah, ya sama na juga nglegeno, ya sama na. Terus gimana bedanya Yono sama Yana? Nah, di sini ada dua cara untuk bisa membedakan dua penulisan tersebut, yaitu kalau memakai cara Mardikawi itu bisa memakai tarung untuk bentuk feminim, misalnya Yana, nah, Yana. Jadi nanya bisa dipanjangkan. Ini menandakan untuk nama cewek. Nama cowok juga mungkin dibaca Yana kalau versi Jawa kuno, tapi nanya tidak panjang. Jadi untuk membedakan antara Yana sama Yana itu menggunakan tarung di belakang untuk cewek, bentuk feminin, dan tanpa tarung untuk bentuk maskulin. Nah, untuk era Sriwedari ke sini atau Prasriwedari ke sini itu biasanya menggunakan wingyan. Jadi kalau mau dibaca Yana itu biasanya belakangnya dikasih wingyan. Jadi Yana, biar tidak terbaca Yono, no, biar tidak terbaca no. Jadi belakangnya dikasih wingyan. Nah, Yana. Untuk Yono ya yo sama no biasa. Tuh, jadi perbedaan antara cara baru dan cara lama terletak pada tuh. Kalau cara lama sih ya karena logatnya harus A ya, hanya itu pembedanya. Kalau cara baru O agar terbaca A, ini khusus logat Mataraman, itu biasanya pujangga-pujangga keraton Joglo Semar atau keraton Surakarta Jogja kadang itu pakai wingyan ya, seperti Indonesia, jadi tambahi wingyan biar terbaca bukan Indonesia, biar tidak terbaca Indonesia. Tapi ya untuk tata tulis anak sekarang sudah cross budaya, jadi menulis aksara Jawa menulis aksara Jawa dengan bahasa Indonesia itu biasa dan tidak terjadi loss komunikasi walaupun tanpa paugeran yang pakai ya tuh. Kita hanya mengikuti konteks saja dalam membaca aksara Jawa berbahasa Indonesia. Terus selain mengulas tentang cara menulis nama, ini juga saya mau mengulas tentang beberapa tempat yang sudah dinama tapi masih kurang tepat. Padahal tempat ini
lumayan, ini tempat yang istilahnya terkenal. Misal saja Borobudur yang sempat kemarin viral, ini sebenarnya ada hampir semua tulisannya itu menjadi kontroversi, mulai dari candi dan Borobudurnya. Oke, tetap kita kembali ke dasar bahwa aksara Jawa itu manut pada pengucapan, bukan pada Latin. Jadi gini, kenapa di plang yang sudah terpasang ini candi itu kok ditulisnya pakai do tipis, candi, jadinya candi, padahal di bau sastra itu pakai do tebal, candi. Ada yang beranggapan bahwa itu benar, itu tetap benar lah, karena itu kan bahasa Indonesia kan tidak mengenal tipis dan tebal, yang adanya seperti itu. Anggapan ini menurut saya tetap kurang tepat. Jadi gini, tetap saya kembalikan ke aksara Jawa itu menganut pada pengucapan. Menulis aksara Jawa itu kalau bisa ya, sebenarnya mekanisme menulis aksara Jawa itu hasil dulunya transliterasi. Apa-apa yang ada di bawah sastra itu hasil transliterasi. Saya punya dua cara menerangkan tentang kenapa sih harus menggunakan suara, kenapa harus menggunakan aturan suara. Mungkin cara pertama agak ribet, yaitu aksara Jawa harus menurut suara. Itu udah paten, tidak boleh ditolak walaupun sudah lintas bahasa. Itu pertama. Nah, cara yang kedua itu aksara Jawa itu kan hasil transliterasi. Jadi misalnya gini, kata panji dari dulu aksara Jawa sebelum mengenal Latin itu tulisannya seperti ini, panji. Baru aksara Latin datang dengan gaya Belanda, maka tulisannya seperti ini kan. Nah, seiring perjalanan waktu, Indonesia merdeka, disederhanakan, tidak pakai ejaan Van Ophusen lagi, jadi seperti ini, panji dalam Latin. Nah, untuk dikembalikan ke aksara Jawa itu jangan menganut Latin, yaitu menganut kembali ke awal gitu loh. Seperti kata candi tadi, itu candi itu sejak zaman dulu ya seperti ini, da tebal, dialihkan Latin menjadi seperti ini, disederhanakan lagi di bahasa Indonesia menjadi D-nya kelihatan tipis. Tapi jika kita menulis ke aksara Jawa, ya kita kembalikan ke cara aksara Jawa, jangan mengikuti Latin. Mekanismenya seperti itu. Jadi jangan beranggapan alih-alih kan bahasa Indonesia, jadi sudah dong gak ada tebal tipis, ya enggak bisa. Yang diambil dari bahasa Indonesia itu kosakata mana dulu. Kalau kosakata Jawa ya sebisa mungkin kembalikan ke Jawa dulu. Seperti kata candi, panji, panca, itu awalnya ya dari dulu sudah seperti itu, disederhanakan jadi Latinnya seperti ini. Tapi kalau mau dikembalikan ke aksara Jawa, ya dikembalikan seperti asalnya dulu, jangan manut Latin yang disederhanakan secara bahasa Indonesia gitu. Nah, untuk kata Borobudur sendiri itu juga tidak asal nulis, tidak seperti yang sudah tertulis di papan. Boro itu terbacanya Borobudur, jadi karena itu ditaling tarung. Sebenarnya kita harus mengupas dasar katanya dari mana dulu.
Setelah saya cari-cari ternyata dari dua kata, yaitu bara, dan budur. Bara yang lidah orang Jawa Mataraman sekarang jadi boro. Jadi harusnya ditulisnya tetap ngelegeno, bukan pakai taling tarung. Nah ini karena terjebak Latin lagi. Harusnya aksara Jawa ya memang mau tidak mau harus sesuai pengucapan. Jadi boro ya bo sama ro, dan budur. Boro itu artinya biara atau tempat pendidikan biku ya, dan budur itu nama desanya. Jadi biara di desa Budur, berarti Borobudur, begitu menulisnya. Jadi tidak asal kita nulis ya Latinnya sudah begini, harusnya nulis begini, ini bahasa Indonesia. Tidak bisa begitu. Menulis aksara Jawa kita harus mengupas juga tentang sejarahnya, asal katanya. Seperti tadi Pajajaran, terus Surakarta, Solo, itu sebisa mungkin ya memang harus kita kupas. Jangan asal nulis Latinnya sudah begini, bahasa Indonesia begini. Tidak bisa. Mau tidak mau harus dikembalikan ke asalnya dulu. Cari asalnya dulu, baru kita tulis menggunakan aksara Jawa. Kalau mau menganut Latin, aneh, mau Latin yang mana? Seperti contoh lagi kasus Jalan Pajajaran, ada diji-dijinya, padeja-dejaran. Masa mau ditulis sesuai Latin Belanda dan langsung dialihkan ke aksara Jawa? Ini kalau Latinnya misalnya ditutup, hanya ada aksara Jawanya, itu tidak akan terbaca Pajajaran, pasti bacanya padeja-dejaran. Ya tidak hanya di Jogja, itu sebenarnya kasus lama sih, sudah kayaknya 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, tapi kemarin up lagi ya lumayan. Kalau saya menemui seperti itu kebanyakan di Solo, waktu saya di kota Solo. Nah ini yang benar kota Solo ya, dari kata salah, disederhanakan orang Jawa salah, ucapan Jawa Mataram Solo, jadi Solo. Tapi karena dulu ejaan Belanda itu tidak mengenal O, maka tetap dibuatkan huruf U. Jadi tapi sebenarnya pengucapan untuk generasi tua tetap saya dengar Solo sih. Tapi karena orang-orang modern lintas daerah pergi ke kota itu, mungkin O itu taunya ya dibaca O, jadi sudah salah kaprah sampai sekarang bacanya Sulu, kota Solo. Padahal yang benar ya harusnya membacanya kota Solo, jadi ngegeno so sama lo. Nah pas saya di kota Solo dulu sekitar 2 tahun yang lalu, itu juga ada papan penunjuk papan nama jalan itu Ratan Pakubuwono. Jadi mau nulis Pakubuwono tapi masih terikat ejaan Van Ophusen. Nah ini salah kaprah sekali ya. Untung sekarang sudah dicabut kok, tapi enggak tahu diganti atau enggak sama sekali atau apa, belum kesana lagi. Tapi dulu saya yang foto langsung ini Ratan Pakubuwono ini malah mau mengikuti ejaan Van Ophusen. Ya kalau ada Latinnya mungkin kita bisa langsung baca Latinnya Ratan Pakubuwono. Coba kalau Latinnya nggak ada, langsung aksara Jawa yang modelnya seperti ini, pasti tidak akan terbaca. Mas terbacanya Ratan Pa No E Bu E Hue Hunu, ya apa itu, nggak akan terbaca. Jadi sebenarnya kita nulis aksara Jawa itu tak suruh kembali ke ucapan. Karena apa? Kalau menurut Latin itu nanti bisa rancu. Iya kalau kita pas disuguhi suatu papan beraksara Jawa ada Latinnya, kalau nggak ada Latinnya langsung aksara Jawa, dan aksara Jawanya itu manut Latin terdahulu, kita pasti akan langsung bingung ini bacanya opo. Tapi kalau dengan
kalau dengan Latin ya bisa ngira-ngira, tapi kalau terlalu nganut Latin ya salah tuh. Jadi seperti itu untuk kasus Borobudur dan nama-nama jalan, nama tempat, sebisa mungkin untuk pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab dimohon sebelum membuat papan seperti itu, kalau bisa tanya dulu kepada yang ahli. Ya tidak ada yang bodoh, tidak ada yang bilang bodoh, cuma ya istilahnya kalau ada yang ahli ya tanyakan ke ahli. Ibaratnya kita pasang listrik, saya tidak bisa elektro, nah saya tidak tanya yang ahli, langsung pasang listrik, alhasil nanti konslet sendiri. Sebenarnya saya tidak bodoh kan, tidak bodoh karena memang ahli elektrik ada sendiri, tapi karena saya nekat pasang listrik instalasi sendiri tanpa tanya yang ahli, akhirnya terjadilah kesalahan. Nah itu gambarannya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang bodoh, tidak ada yang dibodohkan tidak bisa aksara Jawa, karena semua itu ada bidangnya masing-masing. Ya kita tinggal sadar, oh saya tidak bisa bidang ini, saya berarti harus tanya kepada yang bisa agar tidak menimbulkan kerancuan. Nah seperti itu penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada requestan lagi bisa dilemparkan di komentar, nanti akan saya ulas lagi, karena sebenarnya apa yang saya pikirkan itu banyak, tapi yang terkeluarkan pasti sedikit. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe ya, dan mohon untuk dipromosikan juga, karena perkembangan channel ini juga akan membuat saya lebih semangat untuk mengulas tentang aksara Jawa lagi, karena aksara Jawa itu sebenarnya luas sekali. Untuk sastra sebenarnya tidak hanya itu saja, tapi kalau dikembangkan bisa akan luas. Buktikan kata-kata saya jika Anda mau terjun mempelajari aksara Jawa tercinta kita. Salam Rahayu.